Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu salah seorang siswa silahkan memimpin doa. Oke, silahkan Abi. Berdoa selesai. Terima kasih Abi sudah memimpin doa. Baik anak-anak ibu, pada hari ini kita akan kembali belajar. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya, dalam kondisi insya Allah sehat ya anak-anak ibu semuanya. Atau ada yang sakit hari ini? Apa kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah sehat. Nah, untuk memastikan kondisi anak-anak ibu, kehadirannya pada hari ini, ibu akan membacakan absensi terlebih dahulu ya. Abda, oh hadir. Abi, hadir. Fatih, oh hadir, alhamdulillah. Kemudian Sabrina, hadir. Oke. Jadi hari ini anak-anak ibu semuanya lengkap ya. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan berada dalam kondisi sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dicek kursinya, mejanya, lingkungan yang ada di sekitarnya, apakah sudah bersih. Kalau misalnya ada sampah yang perlu dibuang, silahkan dibuang terlebih dahulu ya. Jadi ibu ingin memastikan kondisi kalian sebelum belajar itu nyaman. Oke, ibu beri waktu untuk membuang sampah. Oh iya, silahkan buang di sebelah sana. Oke, baik. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya anak-anak ibu semuanya ya. Sebelum mulai, ibu ingin mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati pada pertemuan minggu lalu. Nah, hari ini rencananya kita akan menggunakan keyakinan kelas yang sama. Tapi, ibu ingin mengajak kembali kepada anak-anak ibu. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi, boleh silahkan. Oh iya, silahkan Aziza. Oh, benar sekali. Ingin ditambahkan di poin ke-6, menggunakan HP secara bijak. Kebetulan hari ini kita bawa HP ya. Jadi kesepakatan kita menggunakan HP secara bijak. Bagaimana? Disepakati atau tidak? Oke, bagus. Kalau begitu kita harus mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas kita yang akan kita lakukan dan kita terapkan pada pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Quran surah Al-An-Nur ayat 31 berkenaan dengan busana ya. Apakah masih ada yang ingat apa kandungan dari surah An-Nur ayat 31? Oh, silakan Abda. Betul sekali, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan yang dimaksud itu bagaimana? Begini kalau ketemu orang. Oh, bukan, seperti apa? Oh benar, menghindarkan diri kita dari pandangan memandang hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia atau mengandung unsur yang bisa memancing syahwat manusia. Kemudian ada kandungan lain yang bisa disebutkan? Oh silakan Sabrina. Benar sekali, untuk manusia, untuk kita umat Islam harus berbusana menutup aurat. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi ini. Tapi sebelum itu coba sekarang kita cek bersama busana kita. Coba dicek busananya masing-masing. Baju seragam sekolah ya hari ini putih abu ya. Apakah busana yang dikenakan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Oh sudah, oke. Sudah sesuai belum dengan aturan yang ada pada syariat Islam? Belum, kenapa belum? Oh hijabnya kurang panjang, oke. Yang putranya bagaimana? Oh sudah, menutup aurat, oke. Hari ini kita akan mengupas lebih banyak tentang materi ini, yaitu materi berbusana sesuai dengan syariat Islam, ya, terkhusus dalam kandungan surah Al-Ahzab ayat 59. Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, anak-anak ibu dapat memahami syarat-syarat pakaian yang sesuai dengan syariat, seperti tidak tipis, tidak menerawang, ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak positif terkhususnya dalam berbusana sesuai dengan syariat Islam.
Asesmen yang akan kita lakukan ya, yang akan dikerjakan, Ibu lakukan juga. Yang pertama ada asesmen diagnostik awal, yang kedua ada asesmen formatif yang Ibu akan ambil penilaiannya saat pengerjaan tugas dan proses diskusi. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif yang akan Ibu lakukan di akhir ya, ketika sudah selesai mempelajari materi ini untuk memahami sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, sebelum mulai silahkan dipersiapkan terlebih dahulu alat-alatnya, baik Al-Quran ya, untuk LKPD Ibu akan berikan nanti ya, sudah Ibu persiapkan LKPD-nya. Kemudian Al-Quran terjemahnya bagaimana? Kalau tidak bawa boleh pakai handphonenya, alat tulis dan jaringan internetnya diaktifkan. Sudah? Siap? Baik, bisa kita mulai kalau begitu ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, tahapan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama kita akan lalui dulu asesmen diagnostik. Ya, jangan takut ya, asesmen ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kalian tahu dan paham tentang materi ini. Selanjutnya, yang kedua, kita akan lakukan perumusan masalah, dilanjutkan dengan pembagian kelompok, pembagian tugas, dan Ibu akan bagikan LKPD. Kalian akan melakukan diskusi kelompok, melakukan presentasi, dan di akhir kita akan melakukan evaluasi proses dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, silahkan diangkat HP-nya, dinyalakan paket datanya, dan scan QR code yang ada di sini. Ya, silahkan dijawab asesmen diagnostik yang ada. Oke, silahkan diangkat. Gimana? Bisa? Oh, masuk linknya. Oke, kalau sudah masuk silakan diisi nama, ketik mulai, dan kalian akan langsung masuk kepada soal-soal yang tertera pada asesmen diagnostik. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan karena soalnya tidak terlalu banyak. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai seperti keyakinan kelas kita tadi, gunakan HP secara bijak. Silakan kembalikan dulu HP-nya, diletakkan di atas meja. Baik. Nah, anak-anak Ibu semuanya perhatikan dalil Quran ini. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang An-Nur ayat 31. Hari ini kita pelajari tentang surah Al-Ahzab ayat 59. Untuk itu silahkan dibuka Al-Qurannya. Kita akan baca dulu ayat tersebut bersama-sama ya. Sudah dibuka? Bisa dimulai? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, nah sekarang Ibu ingin satu persatu, 3 sajalah tidak apa-apa, teman-teman bisa mencontohkan dan mendemonstrasikan bacaan Qurannya di hadapan teman-teman yang lain. Teman yang lain bisa mengevaluasi dan mengamati bagaimana bacaan Quran temannya. Sudah tepat belum kaidah tajwidnya? Sudah fasih belum? Ya, kita tujuannya belajar nak ya. Jadi tidak perlu malu. Silakan, siapa yang ingin mencoba? Oh, silakan Saluna. Oke, bagaimana bacaan Quran Saluna? Masya Allah mumtazah, sudah fasih berarti. Masya Allah, benar ya, bagus sekali tadi bacaannya nak ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin mencoba? Oh, silahkan Davi. Oke, ya teman-teman bisa dilihat ada evaluasi dari bacaannya Davi. Oh ternyata tadi Davi memang pada saat membaca salah satu huruf ya, li azwajika. Harusnya panjangnya 2 harokat, tapi ternyata tidak dipanjangkan. Jadi yang tepat seperti apa, Davi? Bisa diulangi? Masya Allah, mumtaz. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Bisa ditutup Al-Qurannya. Pesan Ibu adalah anak-anak Ibu yang sudah mahir membaca Al-Qurannya, mohon untuk terus-menerus dilatih. Dan bagi yang belum juga harus semangat dalam belajar untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya agar sesuai dengan kaidah tajwid ya. Sekarang coba diperhatikan pada terjemahan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, diamati kira-kira kandungan apa yang tertera di dalamnya. Oke, benar sekali.
Kandungan ayat yang tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang pertama adalah perintah bagi kita untuk muslimah agar berhijab. Ya, karena hijab adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan dari berbusana syar'i itu apa? Nah, menjaga agar kita muslimah bisa dilihat dari identitasnya dengan hijab, maka sudah diketahui bahwasanya identitas orang itu adalah muslimah. Kenapa? Karena hijab adalah identitas seorang muslimah, benar. Yang ketiga, menjaga martabat perempuan, dan yang terakhir adalah penegasan bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Allah Maha Pengampun, Allah Maha pemberi taubat. Baik, anak-anak ibu semuanya, dari kandungan ayat tersebut ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah paham? Oke, baik. Kita lanjut selanjutnya. Silahkan anak-anak ibu semuanya, karena kita akan melakukan kerja kelompok. Anak-anak ibu bisa duduk dengan teman-teman kelompoknya yang sudah ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat belum? Oh, ada yang lupa. Oke, silahkan. Nah, ini ya, kelompoknya kita bagi menjadi dua kemarin kan. Ada kelompok akhwat, kelompok ikhwan, dua kelompok akhwat dan dua kelompok ikhwan. Silahkan duduk dengan teman kelompoknya dan dibawa perlengkapan alat-alat yang diperlukan. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Nah, silakan ditunjuk siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Di sini ibu punya poster ya, dan ada LKPD. Ibu akan bagikan ini kepada anak-anak ibu semuanya. Silakan maju ketua kelompok. Oke, baik. Sudah dapat semuanya? Ya, ibu akan jelaskan seperti apa langkah-langkah pengerjaan yang akan dilakukan dalam diskusi kali ini. Baik, pertama-tama pada poster tersebut silahkan ditulis nama kelompoknya, nak. Di sini silahkan ditulis nama kelompoknya. Kemudian nanti satu kelompok bisa pergi ke kelompok lain dan berputar untuk memberikan ulasan dan komentar terhadap gambar berkenaan dengan busana yang digambarkan pada gambar tersebut bagaimana. Ya, setelah itu silahkan diberi nama pada komentarnya. Nah, bukan hanya gambar di kelompok sendiri yang dikomentari, tapi kelompok lain juga silahkan berputar dari satu pos ke pos lain sampai kembali pada tempatnya sendiri ya. Setelah itu nanti poster ini akan kembali kepada kelompoknya dan kalian bisa melakukan, oke betul sekali, melakukan penyajian hasil, yaitu dengan membuat kesimpulan dan nanti dipresentasikan ya. Sampai di sini instruksi ibu jelas? Oke, kalau begitu bisa dilanjutkan. Nah, sebelumnya ibu berikan contoh dulu gambarnya yang ada dalam poster. Ini contoh ulasannya ya, dituliskan nama, kemudian ulasannya seperti apa. Oke, ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan berkeliling ya, silahkan dimulai. Iya, oh kelilingnya dari sini ke sana boleh, kemana aja boleh, gak apa-apa. Oke, yang penting dilalui semuanya ya. Oke, ya. Oh ya gak apa-apa, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, gak apa-apa. Oh iya, oke siap. Oke, bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai kelilingnya? Sudah, Masya Allah. Kalau begitu silahkan, kalau poster itu sudah kembali ke kelompok kalian, boleh ditulis hasil diskusi, hasil rangkumannya seperti apa, kesimpulan dari ulasan dan komentar yang dituliskan oleh teman-teman yang tadi berkeliling. Sudah selesai? Sudah siap presentasi? Oke, baik. Kalau begitu kita akan mulai presentasinya dari kelompok pertama. Sebentar, nanti setelah presentasi ibu akan informasikan siapa kelompok dengan presentasi terbaik ya. Jadi mohon ikuti presentasi ini dengan baik. Baik keaktifan bertanya, keaktifan mendengar, dan juga responnya terhadap presentasi teman-temannya juga ibu pertimbangkan. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Oh, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, ada yang mau merespon, memberikan pertanyaan? Silahkan ditanya. Oke. Bagaimana kelompok 1? Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, bisa kita lanjut ke kelompok kedua? Silahkan kelompok 2.
Masya Allah, kelompok 2 hebat sekali. Beri aplaus semuanya. Baik, kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Baik, kita lanjut kepada kelompok ketiga. Silahkan kelompok ketiga. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ditanya. Oke, bagaimana jawabannya? Oh, ya, oke. Baik, oh seperti itu jadi menurut pendapat kelompok 3 ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kelompok 4, silahkan. Bagus sekali kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada? Dirasa jelas? Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Setelah presentasi kelompok, ibu melihat ternyata teman-teman anak-anak ibu semuanya sangat lihai sekali ya memahami konteks ulasan yang ada. Bahkan sudah sangat siap untuk menuliskan kembali, merangkum kembali ya kesimpulan dari materi apa yang telah dipelajari. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari penting rasanya tidak hanya mengetahui teori yang ada, tidak hanya memahami bahwasanya berbusana sesuai dengan syariat Islam itu adalah harus, tapi kita juga harus melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ibu ingin salah seorang di antara anak-anak ibu memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa? Oke, silahkan. Oh, boleh Rifki. Jadi batasan auratnya laki-laki dari? Betul sekali. Kalau perempuan? Iya, lalu bagaimana? Oh iya, tepat sekali ya. Oke, terima kasih Rifki ya. Jadi seperti itu ya nak ya, kita sepakati bersama dan kita harus lakukan juga bahwasanya berbusana sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah keharusan dan bukan sebuah, iya betul sekali, bukan sebuah hal yang hanya dilakukan, diingat saja tapi harus diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, nah memastikan kembali anak-anak ibu semuanya paham tentang materi ini, kita akan lakukan asesmen sumatif. Ya, sebelum itu ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Silakan di-scan QR code yang ada di sini. Nah, ketika anak-anak ibu sudah men-scan QR code yang ada di sini, maka akan tampak penampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan diarahkan saja yang ada di situ manusianya dan dijawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Masya Allah, bagaimana soalnya? Sulit tidak? Oh, tidak sulit karena sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kembali men-scan QR code yang ada di sini ya. Dan ibu juga sudah bagikan tadi linknya di grup WhatsApp dengan HP-nya. Silahkan di-scan ya, silahkan diklik. Nah, ibu ingin mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini. Menurut kalian pembelajaran ibu menyenangkan tidak? Apa yang sudah dipahami, apa yang belum, atau sudah adakah saran ya, atau ada saran atau tips yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran ibu di kemudian hari. Silakan. Oke, kita baca sedikit ya nak ya. Oh, ini sudah ada yang mengisi. Oh iya nih. Tentang aurat dan bagaimana menutup aurat, saya sudah paham. Oke, laki-laki boleh mengenakan baju olahraga. Oke, baik. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih juga atas refleksi yang telah dituliskan anak-anak ibu semuanya. Ya. Oke, baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu ingin memastikan kembali, mengingatkan kembali bahwa tadi apa yang ibu sampaikan di awal, materi ini, materi agama terkhususnya tidak hanya diketahui dan dipahami oleh akal, tapi juga harus diamalkan dalam perbuatan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan pelajari materi pada topik beriman kepada kitab Allah.
ya. Jadi kalau seandainya dalam materi ini masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Di luar kelas pun boleh ya. Ibu rasa sampai di sini instruksi Ibu jelas? Bisa dipahami? Oke, Ibu hampir lupa ya. Ibu akan berikan reward kepada presenter terbaik tadi ya. Siapa kelompok terbaik? Kira-kira kelompok berapa? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Silahkan maju. Oke, ya terima kasih. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya untuk kesemangatannya hari ini. Jangan sampai lupa kalau kita harus selalu semangat dalam belajar dan seterusnya juga harus dengan teliti dan tekun. Oke, mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Kembali lagi dipimpin oleh siapa tadi yang pertama? Oh, Abda ya. Kembali lagi dipimpin oleh Abda. Silakan Abda. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu berprestasi. Aplaus semuanya. Oke.